Bagaimana cara menjadi kaya? Ayo kita simak videonya. Halo sahabat jiwa, kembali lagi di channel kita Pergi Untuk Kembali, karena Anda layak untuk bahagia. Pada video ketiga ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, bagaimana cara menjadi kaya. Bagi sahabat-sahabat jiwa yang belum sempat menyaksikan video 1 dan video 2, silahkan Anda melihat video 1 dan 2 terlebih dahulu agar pemahaman Anda jauh lebih utuh. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Bagaimana cara menjadi kaya? Yang pertama kita akan membahas tentang formula keuangan, di mana kita akan membahas bahwa keuangan kita dimulai dari pendapatan yang dimiliki. Setelah Anda memiliki pendapatan, tentunya akan ada pengeluaran-pengeluaran baik untuk diri Anda atau keluarga Anda atau hal yang lain. Dan dari pendapatan dan pengeluaran ini, jika ada sisanya, itulah yang disebut dengan tabungan. Nah, dulu arahan kita bahwa untuk menjadi kaya Anda harus menabung. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, para penasihat keuangan memberikan arahan kepada kita bahwa untuk mendapatkan kekayaan yang passive income, maka cara terbaik menyimpan uang adalah dengan memutarnya. Sekarang mari kita memulai membahas tentang bagaimana cara mencari pendapatan. Tentu ada banyak cara, dan saya tentunya menyarankan bagaimana kita semua mendapatkan penghasilan dari bisnis. Kenapa? Karena dengan bisnis Anda memiliki kebebasan waktu dan Anda memiliki kebebasan untuk melakukan ide-ide Anda dalam dunia bisnis. Yang pertama, ada orang untuk mendapatkan pendapatannya, dia harus bekerja sebagai karyawan di tempat orang lain. Berarti orang ini dia akan menjadi seorang karyawan, di mana seorang karyawan tentunya dia akan diatur oleh sebuah sistem. Dia harus datang tepat waktu dan dia harus pulang di waktu yang telah ditentukan, dan tentunya penghasilannya akan diatur dengan sistem yang ada. Orang ini tidak bisa untuk tidak datang ke kantornya atau tempat kerjanya, dan tidak mungkin juga atau mendapatkan penghasilan di luar daripada gaji yang didapatkan dari kantor tersebut. Ada pola yang kedua, orang-orang yang sudah memiliki bisnis sendiri, namun untuk mendapatkan pendapatan dia yang harus turun tangan sendiri. Dia harus buka toko sendiri, jaga sendiri, dan dari situ dia akan mendapatkan pendapatan. Namun dia bukan lagi bekerja pada orang lain, tapi dia sudah bekerja untuk dirinya sendiri. Namun dia tidak bisa mendapatkan pendapatan jika tidak membuka toko pada hari itu. Dan yang ketiga teman-teman adalah orang-orang yang sesungguhnya dia sudah menjadi pemilik bisnis dan sudah memiliki banyak karyawan. Jadi yang bekerja adalah karyawannya. Jadi yang datang dan bekerja, membuka toko, mengurus toko, melayani, semua adalah karyawannya. Dan pemilik bisnis ini hanya mengurus penggajiannya, hanya mengurus sistemnya tanpa harus turun tangan lagi, tanpa dia harus mengorbankan fisik dan waktunya di tempat kerjanya. Dan tentunya yang terakhir adalah orang-orang yang sudah menjadi investor di berbagai macam bisnis atau investasi. Orang yang keempat ini adalah orang yang sudah tidak bekerja lagi, sebab yang bekerja adalah uang buat dirinya. Bisnis yang telah dikembangkan dan telah menginvestasikan hartanya di bisnis atau di investasi, maka bisnis ini setelah berkembang atau investasi ini setelah bertumbuh, itu akan memberikan pendapatan kepada investor. Jadi sahabat jiwa, silakan Anda melihat 4 pola ini, dan tentunya pola yang terbaik adalah
Anda menjadi investor. Sebab kenapa? Ketika Anda sudah menjadi investor, Anda akan mendapatkan penghasilan yang passive income, di mana Anda tidak perlu lagi bekerja, namun sistem perusahaan Anda atau bisnis Anda atau sistem investasi Anda yang telah Anda lakukan sebelumnya telah mampu memberikan penghasilan kepada kita semua. Jadi pekerjaan terbaik adalah yang paling disenangi agar bisa lebih baik dalam mengelola. Jadi sahabat jiwa, mari kita memulai langkah mendapatkan pendapatan ini. Tentunya kita pasti masih harus bekerja pada orang lain. Namun seiring dengan waktu, kita diminta dan diharapkan bagaimana cara kita untuk tidak selamanya bekerja pada orang lain. Perlu kita meningkatkan level bekerja kita, yang dimana dulu adalah pekerja, kemudian kita naikkan diri kita menjadi pemiliknya, namun masih kita turun tangan, sampai kemudian ketika besar Anda menjadi pemiliknya dan Anda sudah mempekerjakan orang lain, sehingga yang bekerja adalah orang lain buat Anda, sampai kemudian Anda menjadi seorang investor, di mana ketika investor adalah Anda sudah tidak memikirkan apa-apa lagi, sebab yang memikirkan semua itu adalah investasi yang telah Anda tanamkan dan bisnis yang telah dijalankan oleh orang lain, dan Anda mendapatkan bagi hasil atau keuntungan dari investasi atau bisnis Anda. Jadi sahabat jiwa, pastikan berpindah dari bekerja ke investor agar dapat passive income, punya banyak waktu dan punya banyak uang. Baik, selanjutnya setelah mendapatkan pendapatan, mari kita membahas tentang cara mengelola pengeluaran kita. Dan di sini kami sarankan kita disiplin 1, 2, 3, dan 4. Apa maksud dari disiplin 1, 2, 3, dan 4? Yang pertama, ketika kita sudah mendapatkan pendapatan, mari kita membuat pengeluaran itu dengan sebuah skema, di mana 10% Anda berikan kepada orang lain atau orang-orang yang Anda cintai sebagai sebuah sedekah. Sebab inilah yang menjadi kekuatan bagi jiwa Anda. Ini pula lah yang menjadi keberkahan harta Anda, dan jiwa Anda akan menjadi jiwa yang sangat tenang. Yang kedua, kita investasikan 20% dari pendapatan kita. 20% inilah yang kemudian akan menjadi cikal bakal Anda mendapatkan passive income. Ketika Anda menyisihkan 20%, dan ketika 20% ini telah berkumpul banyak, Anda bisa investasikan di bisnis orang lain, atau Anda membuka bisnis baru, atau Anda investasikan di saham-saham. Dan selanjutnya, Anda sisihkan 30% dari pendapatan Anda untuk pengembangan diri. Anda penting untuk mengembangkan diri Anda, sebab sebuah pencapaian kesuksesan itu tidak akan sebanding lurus dengan pencapaian pengembangan diri kita. Artinya, ketika pengembangan diri Anda tinggi, Anda pun ada potensi untuk mendapatkan kesuksesan dan pencapaian hidup yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah Anda sisihkan 40% dari pendapatan Anda untuk kebutuhan keluarga. Baik sahabat jiwa, jika seandainya pendapatan Anda belum mampu membiayai seluruhnya, Anda boleh menggunakan skema 10% untuk sedekah, 20% untuk investasi, dan 70% untuk keluarga Anda. Namun jika ini pun masih berat, Anda boleh memulai dengan 10% Anda sisihkan untuk sedekah, dan selebihnya 90% Anda manfaatkan buat keluarga Anda. Dan jika suatu saat penghasilan Anda atau pendapatan Anda sudah stabil kembali, Anda boleh kembali ke pola disiplin 1, 2, 3, dan 4. Bahkan sedekah Anda yang tadinya 10%, jika Anda sudah memiliki pendapatan pasif, di mana bisnis dan investasi saham Anda sudah berjalan dengan baik, Anda bisa menaikkan persen daripada sedekah Anda agar keberkahan harta dan hidup Anda jauh lebih sempurna. Baik sahabat jiwa, setelah Anda memiliki pendapatan dan Anda telah memahami bagaimana cara mengatur
pengeluaran Anda dengan skema disiplin 1, 2, 3, dan 4, Anda telah berhasil memiliki tabungan atau pendapatan. Nah, bagaimana kemudian kita mengelola tabungan? Sangat disarankan agar Anda bisa memiliki pendapatan pasif income, Anda harus memilih jalan investasi. Mental miskin adalah dimana ketika Anda telah memiliki penghasilan, bahkan belum punya penghasilan atau penghasilan Anda masih kurang, tapi Anda memiliki kebiasaan untuk mengkredit sebuah benda. Yang kedua, mental miskin pula apabila Anda telah memiliki tabungan 20%, namun tabungan itu Anda gunakan untuk membeli benda atau mengkredit atau mencicil benda, di mana benda yang Anda beli atau Anda cicil itu bukan benda-benda yang mendatangkan profit atau keuntungan atau penghasilan buat Anda. Namun benda itu adalah benda yang sangat tidak produktif, hanya Anda bisa manfaatkan namun tidak memberikan Anda penghasilan. Seperti Anda beli mobil, tapi mobil itu Anda tidak gunakan sebagai bisnis rental, maka mobil itu seiring dengan waktu akan susut harganya walaupun Anda menggunakannya saat ini. Beda ketika Anda membeli mobil, namun mobil itu Anda gunakan buat diri Anda sekaligus Anda juga membuat rental mobil, dan dari rental itulah Anda mendapatkan penghasilan. Dan teman-teman, sahabat jiwa, mental kaya adalah tabungan 20% dijadikan sebagai modal investasi. Di mana Anda bisa investasikan, Anda silahkan bisa memilih. Anda bisa investasikan 20% dari total tabungan Anda di bisnis yang Anda lihat perkembangannya sangat baik. Boleh juga Anda, kalau sudah mencukupi, Anda bisa membeli properti, dan properti itu kemudian Anda sewakan seperti ruko, atau Anda membeli sebuah kontrakan, dan kontrakan itu bisa mendapatkan penghasilan atau memberikan kepada Anda penghasilan setiap bulan. Atau kemudian Anda memiliki royalti dari karya-karya seni Anda, apakah buku atau lagu, dan dari situ Anda mendapatkan penghasilan. Boleh juga Anda aktif di sebuah bisnis, di mana bisnis itu memiliki sistem jaringan, di mana kalau bisnis jaringan di awal Anda menyusun jaringan Anda, membesarkan jaringan Anda, dan ketika seiring waktu berjalan jaringan Anda membesar dan Anda bisa mendapatkan manfaat dari jaringan Anda. Atau Anda bisa memberi bisnis yang franchise, di mana sistemnya sudah ada, Anda tinggal membeli dan semua bisa berjalan dengan baik, dan Anda mempekerjakan orang lain, dan dari situ Anda bisa mendapatkan penghasilan. Atau yang terakhir, Anda bisa investasikan di saham-saham yang Anda telah periksa dan Anda telah amati baik, di mana saham-saham ini adalah saham-saham yang sangat profit buat Anda. Dan hasil pendapatan dari investasi digunakan beli benda dengan cash. Jadi sahabat-sahabat jiwa, jika Anda ingin membeli benda-benda seperti Anda ingin beli rumah baru, mobil baru, dan apapun benda yang Anda ingin beli, diusahakan Anda membeli dengan cash, dan dana untuk Anda beli itu Anda dapatkan dari bisnis atau investasi yang Anda telah lakukan sebelumnya. Dan sahabat jiwa, langkah terbaik saat ini adalah mari kita mulai mendapatkan penghasilan dari bisnis. Jika Anda belum punya bisnis, Anda silahkan sambil bekerja, tapi Anda sudah merancang untuk memiliki bisnis sendiri, karena dengan bisnis Anda bisa lebih leluasa menentukan waktu Anda, menentukan pendapatan Anda, bahkan Anda bisa mengeksplorasi ide-ide bisnis Anda. Dan kemudian silahkan Anda gabung di komunitas-komunitas yang sesuai dengan bisnis yang Anda geluti, karena dari situ Anda akan mendapatkan ide-ide baru, Anda akan mendapatkan semangat baru. Dan saran saya tentunya,
Sebab di dunia ini ada dua model bisnis, ada yang offline, ada yang online. Anda boleh memilih jalur online karena kenapa? Bisnis yang sifatnya online itu, sahabat jiwa, Anda bisa aktif selama 24 jam dan customer Anda, pelanggan Anda bisa sapa, Anda bisa dapatkan dari lintas negara manapun. Dan ini juga akan sangat mudah dan sangat murah buat Anda memulai bisnis. Dan ketika Anda sudah memiliki bisnis, silahkan Anda memberikan pelayanan terbaik. Dengan ini Anda akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik, sebab semua customer Anda sangat menyenangi bisnis dan produk Anda. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika Anda ingin berbisnis, tentunya Anda harus memulai dari sebuah ide. Akan cari ide, dan ide terbaik adalah segala sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang saat ini. Kemudian jadilah ahli di situ. Dengan cara Anda belajar, tentunya Anda kembangkan diri Anda sesuai dengan ide bisnis Anda. Kemudian ciptakan produk yang sangat menarik, sangat unik, dan sangat bermanfaat bagi orang lain. Dan tentunya untuk menyempurnakan semua ini, Anda silakan mencari mentor. Karena kenapa? Mentor adalah orang-orang yang telah menjalani apa yang Anda jalani saat ini, dan mentor adalah orang-orang yang telah sampai dan membuktikan perjuangan mereka. Belajarlah dari mereka, ambil ilmunya agar perjalanan Anda jauh lebih singkat daripada mentor Anda. Jadi sahabat jiwa, melalui channel ini tentunya kami menyarankan buat kita semua untuk menemukan bisnis terbaik kita dalam Hening. Bagi Anda yang sampai saat ini belum mengetahui apa bisnis yang terbaik buat Anda, saya mengajak Anda untuk kemudian bertanya kepada diri Anda lebih dalam. Sesungguhnya apa tujuan dan minat terbesar Anda dalam hidup? Karena setiap diri kita sesungguhnya memiliki tujuan, dan tentu ada minat yang sangat besar, di mana minat itu adalah potensi, bakat, dan keinginan terbesar kita yang akan kita wujudkan dalam hidup ini. Maka silahkan Anda melakukan relaksasi, silahkan divisualisasikan, diafirmasikan, dan diimajinasikan, serta rasakan sensasi emosinya. Jadi ketika Anda telah menentukan, memilih apa tujuan dan minat terbesar Anda dalam bisnis, Anda silahkan memperkuat itu dengan relaksasi. Anda lakukan dalam meditasi Anda bayangkan, Anda visualisasikan, bahkan Anda afirmasikan, Anda seringkali mengulang-ulangi itu, bahkan Anda bisa mengimajinasikan seolah-olah itu semua sudah terwujud, bahkan Anda sudah seperti merasakan bahwa kesuksesan Anda di bisnis yang Anda pilih telah terjadi di saat ini. Dan sahabat jiwa, ketika Anda sudah menentukan apa minat Anda, dan Anda memperkuatnya dengan relaksasi, visualisasi, afirmasi, imajinasi, dan sensasi emosi, Anda silahkan mulai mengerjakan dengan rasa senang, hingga kemudian seiring waktu Anda akan sampai di tujuan hidup Anda. Jadi kekuatan nurani Anda yang Anda dapatkan di hati Anda, bisnis yang lahir dari nurani Anda, kemudian Anda fokuskan melalui pikiran, kemudian Anda curahkan dengan murah hati melalui kerja-kerja nyata Anda dalam proses-proses Anda mengerjakan setiap hari. Sahabat jiwa, ini juga penting bagi kita bahwa jarang di sekolah kemudian mengajarkan tentang semangat wirausaha, di mana sesungguhnya seluruh siswa-siswi kita ketika dia belajar, sesungguhnya di ujung perjalanannya mereka pun akan terjun ke dunia bisnis atau dunia kerja, di mana dia akan mendapatkan penghasilan. Namun ketika mereka telah berpenghasilan, mereka tidak mendapatkan sebuah pemahaman bagaimana kecerdasan finansial atau cara mengelola keuangan, agar keuangan atau penghasilan yang didapatkan dari gaji mereka bisa dirancang agar mendapatkan pasif income. Orang-orang yang tidak memahami ilmu ini, dia akan merasakan bekerja sepanjang masa, dan dia akan merasakan kekurangan finansial, sebab
Selama dia bekerja, dia hanya menukarkan waktu dan fisiknya untuk mendapatkan penghasilan. Dan ketika dia sudah tidak mampu bekerja lagi, mereka sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan. Maka pemahaman tentang semangat wirausaha dari sekolah sudah harus diajarkan. Di mana mental pekerja, di mana dia harus bekerja dari orang lain, itu harus dirubah dengan cara dialah yang harus menciptakan pekerjaan. Dia harus menjadi pebisnis atau owner, dan dari situ mereka mampu membuka pekerjaan. Bahkan dari situ pun dia mampu menginvestasikan atau berubah menjadi investor, menginvestasikan penghasilannya agar di kemudian hari dia akan mencapai kebebasan finansial. Oke sahabat jiwa, demikian video ketiga. Mudah-mudahan Anda mampu memahami apa yang telah disampaikan di video ketiga ini. Silahkan lanjutkan ke video keempat, di mana video yang terakhir akan melengkapi pembahasan kita sebelumnya. Baik, salam sehat, salam kaya raya, salam bahagia.